sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini kita masih sama-sama diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmatnya pada kita semua fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhul Badi'ah, di mana pada pagi hari ini kita membahas tentang arkanul Islam wa arkanul iman. Ini adalah pondasi, ya, dua perkara yang menjadi pondasi orang Islam, yaitu arkanul iman wal Islam. Di mana ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum ittala alaina rajulun syadidu bayadith thiyab syadidu sawadis sya'r. Diriwayatkan suatu hari Nabi dengan sahabatnya lagi duduk. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Ini dijelaskan maksud dari rambutnya yang sangat hitam ini adalah jenggotnya, ya. Jadi kalau diterjemahkan rambut dalam artian rambut itu kurang tepat. Karena kata ulama, ini maknanya adalah orang ini datang dalam keadaan yalbasul imamah. Sebagaimana kebiasaan orang Arab. Orang Arab kebiasaannya pakai imamah, baik yang mukmin ataupun kafir. Cuman bedanya kalau orang mukmin pakai imamah, alal imamah kolan suah, ya. Artinya ketika pakai imamah ada kolan suahnya, ada pecinya. Nah kalau orang kafir enggak, mereka pakai imamah tanpa peci itu. Jadi kalau kita lihat sejarahnya begitu, zaman dulu Abu Jahal pakai imamah enggak? Pakai imamah, pakai udang-udang enggak? Pakai udang-udang, ya. Makanya pakai udang-udang belum tentu menunjukkan seorang itu alim, ya. Ilmu itu nggak terkait dengan udang-udang, ya. Belum tentu yang udang-udangnya gede pertanda bahwa dia orang alim, nggak ngaruh, ya. Bahkan di Mekah dulu ada seorang ulama besar, musnidud dunya, pemegang sanad sedunia, namanya Syekh Yasin Al-Fadani, ya. Bagaimana Syekh Yasin Al-Fadani ini? Beliau adalah orang yang sangat-sangat khumul, ya. Yuhibbul khumul, suka dengan khumul. Khumul itu adalah sikap anti ketenaran, ya. Jadi kalau sekarang banyak ulama mungkin yang masyhur, yang populer, nah itu, ya. Nah, ada juga sebagian oknum-oknum yang memang pengen ketenaran gitu. Senang banget tampil di TV, senang banget tampil di panggung, senang banget taqaddum alal akhirin, ini mereka pengen tasoddur, ya, pengen maju gitu. Tapi ulama-ulama dulu enggak. Semisal Syekh Yasin Al-Fadani, ya. Ini gurunya para guru, ya. Muhaddis, ya, yang bahkan beliau itu adalah musnidud dunia, pemegang sanad sedunia gitu. Nah, ini beliau orangnya khumul. Suatu hari datang seseorang pengen belajar, pengen ketemu dengan beliau, pengen ngambil hadis dengan beliau. Sampai di rumah beliau ada seorang kakek tua, pakai kaos oblong, pakai sarung. Dia lagi beberes di rumahnya. Dinanya, Syekh, ada Syekh Yasin nggak gitu? Kata beliau, oh tunggu sebentar, saya ke atas. Beliau ke atas, turun, ternyata beliau lagi gitu. Tapi dengan pakaian yang berbeda. Kalau tadi pakai kaos oblong doang, kalau sekarang udah rapian dikit gitu. Nah itulah, ya. Nah jadi kembali lagi, yang namanya ulama, ya, itu memang punya pakaian kebesaran, tapi yang namanya ilmu tidak identik dengan pakaian. Bisa jadi ada orang yang pakaiannya biasa-biasa aja, tapi ilmunya luar biasa, masya Allah tuh, ya. Nah inilah muncul malaikat Jibril dalam berwujud manusia, yang mana pada saat itu beliau menyerupai seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi, ya. Seorang sahabat namanya siapa? Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat tampan di zaman Nabi kita Muhammad SAW, ya. Karena memang dalam sejatinya malaikat ini Allah kasih, dia bisa yatasyakkal, berwujud dengan wujud manusia. Apapun bisa.
mau wujud manusia, mau wujud burung, apapun bisa. Itu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Makanya kita kudu hati-hati itu, jangan-jangan kalau ada orang minta-minta takut-takut siapa itu? Malaikat ya. Itu terjadi itu. Datanglah ini malaikat Jibril hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai duduk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbatai, kemudian dia sandarkan dengkulnya ke dengkulnya Rasulullah. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, diletakkan tangannya di pahanya Rasulullah. Ini ada beberapa makna yang saya baca dalam syarahnya. Makna meletakkan tangan itu ada yang mengatakan di pahanya dia. Jadi domir hi-nya itu kembali kepada malaikat tadi. Ada yang mengatakan hi-nya itu kembali ke Rasulullah. Ditaruh tangannya di paha Rasulullah. Berarti dekat sekali itu. Sekiranya orang duduk, naruh tangan di paha orang yang diajak bicara, dekat gak kira-kira tuh? Dekat banget. Ada yang mengatakan enggak, duduknya begini. Tuh. Nah ini mengibaratkan, menggambarkan bahwasanya ini contoh orang yang nyari ilmu. Tuh, kalau kita nyari ilmu ke tempat ulama, tuh contoh malaikat Jibril. Satu yang pertama, pakai baju yang terbaik. Tuh. Ya, pakai baju yang terbaik. Jangan kita ngaji pakai kaos bola. Nggak ada kan di sini. Alhamdulillah pada pakai rapi semua ya. Tuh. Mau pakai gamis boleh. Ya, bisa dibuka dikit kali nggak? Biar ademan dikit. Alhamdulillah. Ya, pakai gamis boleh, pakai baju koko boleh. Tuh, asal jangan pakai celana jin, jangan ya. Ntar jin pakai celana siapa itu? Bingung kita itu. Yang kedua apa? Seorang thalibul ilm harus dekat sama ulama. Ya. Kita mau nyari ilmu, cari tempat yang terdekat gitu. Kalau istilah ngaji jangan nyari senderan di pojokan ya. Kan ada orang gitu tuh. Ngaji maunya di pojokan aja, udah ngetepin tempat duluan gitu. Itu kalau kata guru saya pahalanya sarang paro sama tembok gitu. Yang ngaji nyender, jider namanya ya. Ya, jiping ngaji apa? Ngaji nguping gitu ya. Ya, kita jitab nih, ngaji kitab gitu ya. Makanya mudah-mudahan bisa kebeli insyaallah ya. Belum ada kitabnya ya. Allah karim ya. Kita doain mudah-mudahan udah OTW ya. Selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama tadi ya, itulah gambaran bagaimana sifat seorang pelajar, pakai baju yang bersih, rapi, udah mandi, rapi gitu ya. Kan rambutnya tadi rapi. La yura alaihi asaru safar. Nggak kelihatan kayak orang bekas jalan jauh. Yang kedua tadi duduknya dekat ame guru tuh ya. Nah, wa qala ya Muhammad. Nah, ini dia. Dan berkata ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Nah, disinilah ya letak dasar daripada rukun Islam. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimas shalah, dan juga mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan juga menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan juga puasa Ramadan. Yang terakhir wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ada beberapa poin yang menjadi perhatian buat kita. Kalimat Rasulullah. Kenapa Rasulullah mengucapkan kalimat Rasulullah? Ya, sering kita membicarakan Rasul tapi nggak pakai Rasulullah, Rasul aja. Faja'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyuhuma afdal, kata ulama. Yang mana lebih afdal, kita ngucapin Rasul apa Rasulullah? Ya. Kalau kita bilang ja'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, boleh. Ama ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhuma afdal, yang mana lebih utama? Kata seorang ulama mengatakan yang lebih utama adalah mengucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada nisbah, ada idofah. Kalau kita sebut Rasul aja, kita nggak nyebut Allahnya. Tapi kalau kita nyebut Rasulullah, udah sekaligus nyebut nama Allah tuh ya. Itu segitu aja ulama perhatiin tuh Rasulullah ya. Sama juga dengan Rasulullah sendiri. Rasul ketika bikin cincin ditulis namanya Allah Rasul Muhammad. Padahal yang beliau maksud adalah Muhammad Rasulullah. Tapi beliau tulisnya apa? Allah Rasul Muhammad, ditulis dengan begitu adanya, itu ta'adduban minallah, sebagai bentuk adab kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Jadi menyebut Rasulullah dengan Rasul bagusan mana?
bagusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Kata Nabi dalam hadisnya, al-bakhil man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Hadis riwayat Bukhari. Pelit. Insyaallah. Orang yang disebut namaku tapi tidak bersolawat kepadaku. Ya, sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu ya. Nah, jadi ada kalimat Rasulullah ya. Sebegitu pendek tuh, Rasulullah, utusan Allah tuh ya. Karena memang segala sesuatu yang idhofah ila syarif fahuwa syarif. Yang idhofahnya kepada orang mulia maka mulia. Ya. Kita ini bisa mulia bukan karena diri kita, tapi siapa yang kita sandarkan itulah yang menyebabkan kita mulia. Ya. Man i'tamada 'alal khalq, siapa yang bersandar berpegang kepada makhluk maka orang itu hina. Man i'tamada 'alallah, man asnada nafsahu ilallah fahuwa syarif. Siapa yang bersandar kepada Allah yang mulia maka dia akan mulia. Ini kayak gini sekarang nih, BBM naik ya. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya kul alhamdulillah, bilang alhamdulillah, tapi ala kulli hal gitu. Nabi kan selalu alhamdulillah, baik keadaan susah maupun senang. Ini saya ngingetin lagi buat para jamaah ya, bahwa kita bersih-bersih banyak-banyak syukur ya Allah. Kudu pandai-pandai bersyukur. Walaupun protes boleh, protes boleh. Ya. Kayak gitu contoh kita lagi makan nih di rumah gitu. Pas buka tudung saja cuman ada ikan asin sama nasi gitu. Bilang apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Protes boleh. Mak, ikan mulu mak, darah tinggi lah begitu kan gitu. Ya, boleh gak protes? Boleh. Tapi harus bilang apa? Alhamdulillah. Kayak minum nih, alhamdulillah. Tuh ada teh, alhamdulillah. Kemarin nggak ada nih. Sekarang ada. Kemarin nggak ngaji soalnya. Bener gak? Iya kemarin nggak ada, sekarang ada karena kemarin nggak ngaji. Makanya berkah ngaji ada tuh. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita kudu pandai-pandai syukur sama Allah. Dikisahkan Nabi Allah Musa alaihissalam suatu hari kedatangan seorang miskin kepada beliau. Faqala ya Musa, ya ud'uli an aj'al minal agniya. Ya. Wahai Musa, doakan saya agar saya bisa jadi orang yang kaya. Gitu. Kata Nabi Musa, ya. Jadilah engkau orang yang banyak bersyukur. Apa kata orang miskin? Ya Musa, bagaimana saya bisa bersyukur sama Allah? Saya susah, makan susah, hidup susah. Bagaimana saya bersyukur sama Allah? Datang orang kaya, minta, ya Musa, doakan saya agar jadi orang yang miskin. Nabi Musa nyengir. Yang ngatuk minta kaya, yang ngatuk kaya minta apa? Minta miskin. Emang manusia kagak ada syukurnya. Persis kayak kita. Kurus minta gemuk. Yang gemuk minta, kan kocak ini ya. Biar yang kurus dah. Yo makan yang banyak biar apa tuh? Biar gemuk. Yang gemuk pengen apa? Ini orang-orang nggak bersyukur ini. Ya, hujan aja minta apa ya? Panas meminta hujan. Heran manusia kata Allah gitu ya. Akhirnya Nabi Musa bilang, kalau ente mau jadi orang yang miskin, jangan pernah bersyukur sama Allah. Apa jawabannya ya Musa? Bagaimana saya nggak bersyukur sama Allah? Hidup saya nikmat, Allah kasih saya harta, Allah kasih saya mata. Apa yang saya nggak syukuri? Setelah beberapa tahun, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Makanya kita kudu jadi orang-orang yang pandai bersyukur ya. Tapi kembali lagi tadi, protes boleh. Jadi nggak larang, nggak. Orang mau protes ke pemerintah, silakan. Itu kan kebijakan ya. Pemerintahnya bukan nabi yang nggak bisa kita protes ya. Nabi baru, jangan diprotes tuh. Kata Nabi sami'na wa ta'na. Kata pemerintah kita sebagai rakyat boleh. Namanya demokrasi. Yang demo dikerasi gitu, jadi nggak bisa demo tuh jadinya. Demokrasi sih dipilih ya gitu, bukan hukum Islam. Kalau Islam kan artinya damai, pasrah, tunduk gitu. Ya, makanya polisi kita tuh pada menerapkan Islam. Kalau cinta damai dia. Kalau tilang soalnya di pengadilan. Ya. Nah, itu ya. Itu ada 5 tuh. Rukun Islam ada 5. Yang kemudian beliau mengatakan faqala sodakta, kata tuh malaikat Jibril, sodakta, benar engkau. Fa'ajibna lahu, kata Sayyidina Umar, kami takjub heran dengan tuh orang, yas'alhu wa yusaddiquh, dia yang nanya, dia yang jawab.
Qala fa akhbirni anil iman. Kemudian nanya lagi tentang iman. Apa tuh iman? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Tuh. Apa yang ditanyain lagi? Apa itu iman? Rasul menjawab, antu'mina, yaitu ketika engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhir, dan juga engkau beriman dengan takdir baik dan buruknya. Qala shadaqta, engkau benar. Nah, ini pertanyaan yang kedua tentang masalah iman ya. Jadi Islam dulu baru iman. Ini tartib yang memang sudah Allah bikin. Jadi enggak iman dulu tapi Islam dulu ya. Kata ulama dalam sebuah kitab, waqala Asy-Syaikh Ahmad ibn Ajibah namanya ya, berkata Asy-Syaikh Ahmad ibn Ajibah, beliau katakan ini perumpamaan tiga, yaitu Islam, iman dan ihsan, itu ibaratnya perumpamaan ya syariat, tarekat, hakikat ya. Perumpamaan tiga tempat ini, perumpamaan tiga maqam ya. Atau yang bisa kita katakan maqamul Islam wa maqamul iman wa maqamul ihsan gitu ya. Jadi orang kalau beribadah itu makomnya Islam dulu. Artinya ngerjain ibadah yang zahir. Ibadah yang zahir. Yang kedua, setelah mereka sudah mantap ibadah zahirnya, tingkatkan kepada ibadah yang bersifat hati, qalbiyah. Yaitu iman. Ya, beriman kepada Allah. Di mana letak iman? Di hati. Nah, setelah udah iman, naiklah ke makom yang lebih tinggi, yaitu ihsan. Apa tuh ihsan? Fa akhbirni anil ihsan, qala anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Yaitu ketika engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ya, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, apabila engkau tidak melihat Allah maka sungguh Allah melihatmu. Nah, inilah yang dinamakan dengan rukun iman, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Berapa rukun Islam? 5. Berapa rukun iman? 6. Berapa rukun ihsan? 1. Nah, itu jadi menara tuh ya. 1, 6, 5. Itu menara itu sebenarnya dari sini. Ya. Cuman ada satu poin yang terlewat. Jadi ulama sejak zaman dahulu melewatkan satu rukun lagi. Yang mengungkap ini adalah Syekh Al-Habib ya Abu Bakar Al-Adni. Jadi ada seorang ulama, profesor mufakkirul Islam, namanya Syekh Profesor ya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Beliau mengungkap nih satu rukun yang terakhir yang dinamakan dengan Arkanus Sa'ah, rukun hari kiamat. Yang beliau namai ilmu tersebut namanya fikih tahawulat. Ya, fikih tentang hari akhir begitu. Ya, bagaimana kita memahami ya ciri-ciri hari kiamat. Ini yang orang sering lupa dan juga unik. Uniknya begini, dari zaman dulu nggak ada yang bahas nih, nggak ada yang mengistilahkan Arkanus Sa'ah. Dan beliau menjabarkan itu dengan sebegitu luasnya dalam kitabnya namanya Fikih Tahawulan. Apa dikatakan fa akhbirni anis sa'ah? Pertanyaan yang terakhir, ya Muhammad, kabarkan aku tentang hari kiamat. Apa kata Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Ya Allah, kalau begitu kabarkan aku tentang tanda-tandanya. Nah, ini. Apa kata Rasulullah? Antalidal amatu rabbataha, ketika seorang budak melahirkan tuannya. Wa antaral hufata, ketika engkau melihat ada orang hufat bertelanjang kaki. Al urat, enggak pakai baju. Al alah, ya ri'a asya, dia orang susah dan juga pengembala kambing. Ya tatawaluna fil bunyan, saling berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Ini cirinya 2, tanda hari kiamat 2. Nah, oleh Habib Abu Bakar Al-Adni dijelaskan bahwasanya tanda hari kiamat 2. Yang pertama kerusakan moral, rusaknya akhlak, dan yang kedua rusaknya ekonomi. Jadi kalau moral sudah rusak, akhlak sudah rusak, etika sudah rusak, tanda dekatnya hari kiamat. Ya. Alhamdulillah sekarang yang muda masih cium tangan orang tua. Alhamdulillah sekarang anak muda masih suka misi lewat depan orang tua. Tapi nanti ada saatnya di mana anak muda udah nggak ada lagi hormatnya sama orang tua. Kenapa? Karena waktu anak muda itu muda, dia nggak hormatin orang tua. Ya. Kalau dari muda kita nggak hormatin orang tua, maka nanti Allah panjangin umur kita,
agar kita merasakan kagak dihormatin sama anak muda. Ya. Begitupun sebaliknya, orang yang menghormati orang tua, Allah panjangin umurnya sampai tua agar dia merasakan nanti bagaimana anak muda menghormati dia, karena dia masih mudanya menghormati orang tua. Ya. Buat para santri ini, buat para santri khususnya buat para jamaah yang muda-muda ya tuh, kalau ketemu orang tua cium tangannya. Ya. Apalagi orang tua kita. Ya. Anda dengar ada orang anak ngomong gue lu sama orang tuanya. Nauzubillah min dzalik ini. Ya. Kaget kita. Pak, duit gue mana? Duit gue. Masya Allah duit gue. Ya. Ini udah nggak punya adab ini. Ya. Kalau mau ngomong sama orang tua, ngomong saya, aku, tuh duit aku mana? Tuh pakai nama, duit Ujang misalnya, tuh ya. Anak-anak muda nih perhatiin masalah adab. Kenapa tadi? Kalau pengen cepet hari kiamat, nah itulah tuh rusaklah moral tuh. Cepet hari kiamat insya Allah. Ya. Ada lagi. Di antara tanda ya akan datangnya hari kiamat adalah hilangnya ilmu mawarith, hilangnya ilmu waris. Ya. Jadi ilmu yang paling dulu diangkat sama Allah ilmu apa tuh? Ilmu waris. Itu nanti diangkat sama Allah. Makanya kalau pengen kiamat masih lama, belajar ilmu waris ya. Kenapa ilmu waris nggak belajar? Karena puyeng ya, karena ngitung. Kenapa puyeng? Jawabannya karena ngitung duit yang kagak ada, puyeng makanya. Tapi kalau duitnya ada, insya Allah kagak puyeng. Semangat. Aneh kalau ketemu orang dikit-dikit nanya waris, wah ini takjub nih orang. Luar biasa, anak zaman sekarang nanya waris, oh ternyata bapaknya habis meninggal gitu ya. Jadi semangat karena ada apanya tuh? Fulus, maujud fulus, mulus gitu. Maafi fulus, mamfus. Ya jadi motivasinya apa? Gitu. Orang belajar waris karena dia dapat waris, biasanya semangat gitu ya. Tapi kan jangan begitulah ya, masa kita nunggu warisan dulu gitu. Wah seru itu kadang-kadang. Ya, seru kadang-kadang Ustaz. Ini udah nanya 5 ustadz. 5 ustadz nanya tuh. Kapan lagi orang nanya 5 ustadz kan? Pas dapat warisan doang nanyanya. Mana nggak dibagi lagi? Bagi kayak sarang berapa? Seperak, 2 perak ya. Nanya 5 ustadz. Kata 5 ustadz kagak ada yang bolehin aneh dapat waris. Bagaimana menurut ustadz? Nanti kalau jawab benar, saya kasih 5 juta. Wah. Kata ustadz nggak boleh itu, hukum fikih nggak dapat itu. Wah, ustadznya bego nih. Itu ustadz jadi kata bego, ya Allah ya Karim. Wah, ada orang sekarang begitu. Ya, seperti kisah saya Habib Salim Jindan ya. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang ditanya, ya Habib, apa hukumnya kalau saya makan sama anjing? Saya punya anjing di rumah. Apa hukumnya makan barang anjing? Oh, haram, itu najis. Ya, anjing najisnya mogol lah. Wah. Habib Ali ilmunya cetek, segitu doang ilmunya. Nanya Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali Bungur, Bib, kalau hukumnya makan sama anjing boleh gak? Wah haram, itu gak boleh itu. Makan sama anjing masa? Wah Habib Ali Al-Attas ilmunya cetek. Tanya Habib Salim bin Jindan, Habib Salim udah denger nih. Habib Ali Al-Attas sudah jawab nih. Aneh jawaban lagi, Bib, boleh gak aneh makan barang anjing? Kata Habib Salim, boleh, silakan makan. Wah ini baru Habib gua nih, baru Habib pinter ini, cerdas. Karena yang lain nggak bolehin. Tuh orang sekarang begitu tuh. Lantas ketika murid itu dengar ditanya, Beb kok antum bolehin dia makan bareng anjing? Iyalah orang anjing makan anjing boleh gitu katanya gitu. Anjing makan anjing boleh. Dia bukan orang itu. Kalau orang ngerti omongan Habib paham. Orang dibilang nggak boleh, masa dinanya lagi tuh. Ya jadi anjing makan sama anjing apa? Boleh. Ya. Apa kata ulama? Laulal ulama, laulal alim, annas kal bahaim. Kalau nggak ada orang alim, manusia kayak binatang udah. Jelas nggak? Paham? Ya. Berarti kalau ada orang nggak belajar, berarti kayak apa dia? Binatang, hanya memperturutkan syahwat dan hawa nafsu. Tuh. Akhirnya tuh yang orang kaya tadi denger omongan Habib Salim, wah, sialan gue dikata anjing katanya gitu. Dia kesel dikatain Habib Salim, wah Habib Salim jamban katanya gitu. Astagfirullah, bukan jindan malah jamban. Nauzubillah. Tuh orang begitu tuh kalau punya duit tuh, ya ustadz diatur sama dia. Ya. Makanya sekarang ada aja orang yang begitu. Ya waktu zaman kemarin masih zaman pemilu, dukung Ahok, bela-belain mati-matian, sampai bawa dalil kitab.
Denger dalam kitab Nahu disebutkan unsur akhoka katanya. Insya Allah. Unsur akhoka. Tuh lihat tuh. Kitab aja nyuruh akhok, tolonglah akhok gitu katanya. Padahal akhoka itu adalah apa? Isim 5 ya. Af'alul khamsa akhun ketika mansub menjadi akhok gitu. Ada domir rekaf akhoka saudaramu gitu. Nauzubillah min dzalik tuh. Ya. Kalau orang udah kena yang namanya fulus, apaan aja dimulus-mulusin gitu biar dapat duit tuh. Nauzubillah min dzalik. Nah, singkat cerita tadi, ciri ya hari kiamat itu yang pertama adalah rusaknya moral. Yang kedua, rusaknya ekonomi nih. Nah, ini kita udah diambang-ambang ini. Ya. Gimana ekonomi sekarang luar biasa. Ya bensin tadinya 7.000, sekarang 10.000. Akhirnya orang beralih ke Vivo katanya sekarang ya. Naik iya tuh. Nah, kayaknya Pertamina salah strategi nih kayaknya gitu ya. Naikin dikit-dikit gitu kali 7.000, 8.000 masih bisa tuh. Ya 1.000 udah gede dulu. Dulu naik GoPay aja PDI turun. Nangis-nangis tuh kan ya. Itu sekarang ada yang nangis gak? Rakyat yang nangis kan. Tuh. Coba bayangin tuh ya. Bagaimana tuh? Sekarang ekonomi udah mulai rusak. Barang-barang makin naik. Kan dampak dari naiknya harga apa namanya premi harga apa? Minyak ini berdampak pada semuanya. Ya. Ada orang yang bilang, Ustaz kita kudu tawakal qanaah. Bener ente bener banget. Kudu sabar, kudu tawakal, kudu qanaah. Betul banget, nggak salah, nggak salah. Tapi kita harus yang namanya menegakkan keadilan. Tuh, kalau pengen ya bensin taikin, gaji taikin dong. Ya. Gaji diapain? Ditaikin, adil namanya kan gitu. Jangan sampai gaji segitu-gitu juga kagak naik-naik. Pengeluaran naik, bayar kosan naik, bayar bensin naik, bayar listrik naik, kagak turun-turun. Yang turun cuma Nabi Isa doang turun tuh. Ya, tiap tahun pasti turun tuh. Sama hujan dah turunnya. Dari dulu tuh. Ya, kita ngalamin dulu bensin cuma 1.000. Bensin 3.000 udah full. Ya, zaman sekarang ya Rob ya Karim tuh ya. Tapi jangan khawatir. Ini cuma dunia. Tetap yang namanya rezeki udah Allah atur. Dan saya yakinnya meskipun BBM naik, insya Allah rezeki min haitsu la yahtasibnya naik. Ya, saya katakan min haitsu la yahtasib. Kalau yang yahtasib mungkin nggak naik gitu, tergantung bos kita. Tapi kalau yang min haitsu la yahtasib Allah naikin insya Allah tuh. Kemudian selesai daripada membahas keempat rukun itu, summan tolako kemudian pergi. Falabithu malian kemudian aku diam sejenak. Ini Sayyidina Umar. Ya habis orangnya pergi tadi yang malaikat Jibril itu, summa qala ya Umar atadri manis sa'il? Wahai Umar, apakah engkau tahu tadi siapa yang nanya sama aneh? Qultu Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang tadi datang ame ente adalah malaikat Jibril, dia datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Ya, ngomongnya agama din. Ya, kalimatnya din. Berarti ada istilah begini, apa yang disampaikan Nabi tadi itu adalah pondasi agama. Sampai kalau sekiranya ini hadis kita jadikan sebagai sandaran kita yakfi insyaallah. Ada seorang Habib namanya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di Madinah. Itu menjabarkan satu hadis ini dijabarkan jadi satu kitab. Namanya Syarah Hadis Jibril. Ya. Makanya agak dipertanyakan Islam seseorang kalau nggak tahu rukun yang 4 ini. Rukun Islam nggak tahu, rukun iman nggak tahu, rukun ihsan nggak tahu, rukun hari kiamat nggak tahu. Dipertanyakan keislamannya, bener nggak orang Islam? Ya. Cek sekarang coba anak kita ntar pulang dari sini. Tanya, nak, kamu kan dari SMA, coba sebutin rukun Islam. Coba kalau tahu, alhamdulillah. Ini masalahnya zaman sekarang nih banyak yang nggak tahu. Ya. Kita ikut pengajian kadang lengkap nih. Ada yang ikut ngaji langsung tafsir. Oh, tafsirnya tafsir muqaron lagi, perbandingan tafsir katanya gitu. Tapi yang begini nggak diajarin nih, aib ini. Orang Islam apalagi sudah sekali berustad, ya sekali berapa? Ustad. Udah biasa mimpin sholat, udah biasa mimpin tahlil tuh. Udah datang makanannya, alhamdulillah. Jadi nggak husuk dari makanannya jadi nih.
Nah ini kalau seandainya ada orang sekali Ustadz kagak tahu masalah ini, aib. Ya. Alhamdulillah, sudah makin dekat aja udah nih kayaknya nih. Ya. Alhamdulillah ya. Tuh rezeki kan nih namanya. Tahu nggak ada ginian? Nggak tahu tuh. Nah ini namanya rezeki dari Allah, min haitsu la yahtasib. Makanya ada kisah. Suatu hari ada seorang penggali kubur. Ini bukan tukang gali kubur, pencuri kain kafan. Ya. Ya serem pastinya. Tapi kalau kata dia enggak. Kenapa enggak serem? Karena kalau diserem enggak nyolong dia. Jadi dia nyolong kain kafan orang yang baru meninggal. Pas orang meninggal dikuburin, beberapa hari diambil, digali, diambil kafannya. Ya. Nah ini dia taubat. Ketika taubat datang ke Imam Junaid al-Baghdadi yang semalam kita ceritain tuh, Imam Junaid al-Baghdadi ya. Ya Imam, ane mau taubat. Kenapa ente taubat? Ane selama ini udah berbuat zalim dan berbuat salah. Apa itu? Saya adalah seorang pencuri kain kafan. Terus kenapa masalahnya? Tiap kali saya gali kuburan muslim tentunya, saya dapatkan orang-orang muslim sudah berbalik ke arah membelakangi kiblat. Padahal dikuburin menghadap kiblat. Saya takut ya Allah, jangan sampai saya yang begitu. Itu Allah kasih hidayah tuh, lagi dalam kubur ngelihat bagaimana orang muslim yang ngadap kiblat tahu-tahu berbalik dari kiblat, dia taubat. Ditanya, ya Imam itu kenapa kok bisa orang begitu? Tadinya ngadap kiblat, sekarang nggak ngadap kiblat. Apa kata Imam Junaid? Itulah orang-orang yang ragu dengan rezeki dari Allah. Ragu dengan apa? Rezeki dari Allah ya. Tuh. Nah jadi yang orang nggak pikirin, ini yang begini nih. Ini apa nih? Nah ini itu. Nah tuh, risol bukan? Saya sih nggak percaya, belum coba. Ini kayaknya sih sosis Solo namanya ya, sosis Solo karena nggak berjamaah, berjamaah bukan Solo jadi grup dia, sosis grup. Ini yang begini nih yang orang nggak hitung nih. Ini jangan dikira bukan rezeki, ini rezeki dari Allah. Jadi kalau misalnya kita gaji kita nggak naik, tapi makan enak mulu, itu rezeki juga dari Allah. Ya. Anak rezeki, istri rezeki, apalagi sehat rezeki, ilmu rezeki, apalagi ketenangan rezeki, banyak rezeki dari Allah. Berapa banyak orang yang kaya tapi nggak tenang? Siapa? Tuh Ferdian Sambo nggak tenang tuh. Lagi diusut tuh kasusnya. Kaya nggak? Kaya banget. Duitnya banyak. Kaisar. Kaisar tuh ya. Ada tarinya namanya tari Sambo. Kaya nggak? Kaya. Gelisah nggak? Gelisah. Duit nggak bisa beli beli ketenangan. Ya. Duit memang bisa beli rumah, tapi nggak bisa beli ketenangan. Tuh. Tapi ada orang susah, orang miskin tenang, tuh nggak ada pikirannya lagi. Nggak ada pikirannya. nggak banyak pikiran, tuh nggak banyak apa? Pikiran tuh ya. Orang kaya mikirin aset, mikirin kerjaan, mikirin kantor, mikirin perusahaan, puyeng balanya. Mendingan kita begini, kalau bisa ngaji tiap hari begini, kuliah subuh. Iya, bener gak? Saban sarapan ada roti, ada kacang hijau. Ini katanya dengar-dengar bulan depan pakai kebuli nih katanya. Dengar-dengar sih baru katanya dengar-dengar gitu. Kan bulan Maulid, bulan depan bulan apa? Maulid. Ya katanya sih gitu, kalau info doang, ama ngingetin dah gitu. Ya kali barang sebulan kagak nemu kali ya, keliling-keliling bisa kali dah ya. Ya. Itu rezeki dari Allah. Ini yang orang kagak reken ini. Masih punya bini yang sehat, udah nikmat tuh. Coba kalau bini kita sakit di rumah sakit, duit keluar gak? Keluar. Masih punya anak yang lucu-lucu kayak Ujang, gemes banget nih Masya Allah. Yang namanya Ujang Pak, masih perjaka, iya, belum punya pasangan. Mungkin Pak Haji ada yang mau punya anak perempuan, boleh nanti ya. Cuman daftar dulu sama saya. Karena ada Robi dulu sini ya, yang lebih tua. Iya. Ada urutannya nanti, ada urutannya ya itu ya. Yang udah jago baca Quran, mundur lagi bacanya mundur. Saking jagonya mundur bacanya. Ambil mundur, usah baca mundur gitu, bukan bacanya mundur ya. Ya. Baik. Nah, ini ada beberapa tafsilat, ada beberapa perincian yang mesti kita bahas terkait masalah rukun iman ya. Cuman memang